Menurut kamu penghasilan 5 juta itu besar apa kecil sih? Cukup apa enggak? Kalau kamu baru lulusan S1, kira-kira gaji segitu sudah lumayan belum? Oke, kita akan bahas lebih jauh di podcast kali ini ya. Pantengin sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ingin Ngomong. Ya, apapun kegiatan dan rencanamu teman-teman, saya doakan semuanya lancar dan sukses. Amin. Saya tahu setiap kita, ya, kamu pasti punya segudang rencana dalam kehidupan ini. Ya, mungkin hari ini ada di antara kamu yang pengen sudah merencanakan punya usaha sendiri. Ya, kenapa nih kok pengen usaha sendiri? Karena udah bosan kerja dengan orang dan diatur orang, mungkin seperti itu ya. Terus mungkin ada di antara kamu yang pengen punya penghasilan yang lebih besar. Pertanyaannya, kenapa pengen punya penghasilan lebih besar? Ya tentu jawabannya udah bosan dengan penghasilan yang kecil, benar nggak? Ya ada mungkin di antara kamu yang pengen bahagiakan orang tua. Ya selama ini belum pernah membalas budi orang tua dan saatnya nih pengen bahagiakan orang tua. Ya wajar lah sebagai seorang anak, siapa sih yang nggak pengen bahagiakan orang tua ya. Terus ada yang punya rencana nih pengen rumah dan mobil baru. Ya kan gak mungkin juga kita terus-terusan tinggal sama orang tua ya, benar gak? Terus ingin mulai merencanakan bagaimana bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin di Indonesia udah bosan ya, jalan-jalan Indonesia mungkin udah semua gitu. Nah pengennya jalan-jalan ke luar negeri. Yang no problem ya, selagi kita hidup kenapa gak dinikmatin, betul gak? Ya, atau mungkin ada di antara kamu yang sekarang lagi merencanakan bagaimana suatu saat bisa pensiun muda, pensiun dini. Ya minimal pensiun dengan tenang lah. Atau ada di antara Anda yang sekarang lagi merencanakan banget bagaimana hidup bisa punya kebebasan uang dan waktu. Ya, kenapa nih kok pengen bebas uang? Ya karena mungkin selama ini bosan, pengen ngapa-ngapain uangnya terbatas. Nah pengen nih suatu saat apa aja pengen dipunyai, pengen dimiliki dan bisa dikerjain. Atau pengen memiliki apapun bisa gitu ya. Nah kalau bebas uang ya pasti bisa lah. Terus juga ada kebebasan waktu. Nah ini yang lebih penting. Kenapa? Karena punya banyak uang kalau sibuk aja kan gak menarik ya. Kita juga pengen dong menikmati hidup, liburan kapanpun bisa, kita mau ngapain aja bisa gitu loh. Nah jadi ternyata menarik juga nih, selain kita punya uang yang banyak, kita juga bisa punya waktu yang banyak. Ini jadi poin menarik juga, benar nggak? Terus kemudian yang punya anak, ya mungkin pengen bagaimana mempersiapkan pendidikan anak. Mungkin sekarang duduk di bangku SD, nanti ke jenjang SMP, kemudian nanti ke jenjang SMA, kemudian kuliahnya. Nah ini semua kan pasti butuh biaya ya. Jadi saya yakin kita juga hari ini harus prepare dong, karena hidup terus berjalan dan hidup harus berlanjut. Jadi ya, jangan hanya sekedar stuck di situ aja. Dan juga mungkin di antara Anda yang hari ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi, pengen membantu sesama, pengen berbagi sesama. Oke, apapun itu rencananya kamu, ya impian itu luar biasa dan semua orang ya berhak punya impian. Nah, cuman masalahnya hari ini kita lihat nih. Ya, orang di saat mau menuju impiannya pasti punya rencana yang mereka bangun ya, dari kita lihat ya, mulai sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, kemudian setelah lulus SMA melanjutkan ke jenjang kuliah ya. Nah dan di saat kuliah ya mungkin butuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pasti mengeluarkan biaya yang juga lumayan besar. Nah selesai kuliah pertanyaannya apa lagi? Ya mulai dong kita mulai merencanakan untuk bisa mengerjakan sesuatu atau mendapatkan pekerjaan. Nah sekarang pertanyaannya nih, dengan pekerjaan yang kita dapatkan tentu kita punya penghasilan dong ya. Nah penghasilan yang teman-teman dapatkan sekarang nih ya, kamu yang mendengarkan podcast ini, kamu tahu nih penghasilan kamu dari bekerja berapa ya. Sekarang pernah nggak kamu melihat hitung-hitungan realistis, kira-kira penghasilan yang kamu dapatkan saat ini itu udah cukup belum sih? Lumayan apa enggak gitu loh. Nah malam hari ini kita akan coba hitung-hitungan secara realistisnya. Bagi teman-teman yang hari ini sudah punya penghasilan 5 juta,
Pertanyaannya, 5 juta itu cukup nggak sih? 5 juta itu udah gede belum? Oke, kita mulai hitung-hitungan ya. Bagi teman-teman yang hari ini belum masuk di jenjang pernikahan, tentunya dong punya rencana pengen menikah. Nah, pertanyaannya nih, menikah dengan modal berapa? Ya tentu modal ini menentukan kualitas dari pesta pernikahannya. Ya anggaplah dengan modal 100 juta sudah lumayan lah, pestanya juga udah lumayan mewah, udah lumayan juga bisa punya nilai kepuasan yang ya kita puas lah ya dengan acara dengan biaya 100 juta. Nah biaya nikah 100 juta, oke itu baru biaya nikah. Pengen dong punya rumah. Oke, rumah harga berapa nih? Harga 500 juta. Ya, harga 500 juta dapatlah tipe-tipe 75 ke atas. Tergantung kotanya juga ya. Ya, ada yang mungkin dapatnya tipe 80, 100 ya atau mungkin di bawah itu. Ya, kembali lagi itu tergantung. Kalau misalnya 500 juta, rumah pasti udah lumayan. Modelnya udah lumayan lah. Gedenya juga udah lumayan. Oke, setelah punya rumah apalagi? Rencana dong, kita pengen punya kendaraan yang baik, mobil misalnya ya. Nah mobil harga 150 juta menurut saya oke lah, 150 juta itu udah yang terbaru. Ya modelnya juga udah bisa dibilang tidak ketinggalan ya. Nah oke, tadi kita bicara menikah 100 juta, rumah 500 juta, udah berapa? 600 juta. Kalau mobil harga 150 juta berarti kita butuh 750 juta untuk baru merencanakan rencana masa depan di awal. Nah ini ya, ini baru awal nih, belum dan lain-lainnya ya. Sekarang kalau Anda punya penghasilan, teman-teman punya penghasilan 5 juta, berarti 750 juta dibagi dengan 5 juta, itu teman-teman bisa ngumpulin kurang lebih butuh 150 bulan. Estimasi waktu kurang lebih 12 tahun. Dengan catatan itu nggak pakai makan, nggak pakai minum, nabung aja tiap bulan 5 juta. Pernah ngebayangin nggak? Sudah mulai pernah ngitung? Bagaimana kalau misalnya penghasilan teman-teman di bawah 5 juta? Kalau 5 juta aja butuh 12 tahun. Berarti kalau penghasilan teman-teman 2 juta butuh berapa tahun? Bisa 25 tahun sampai 30 tahun bro. Nah ini yang kita nggak pernah hitung. Dan ini yang nggak pernah kita coba untuk perkirakan dari saat ini. Nah mudah-mudahan podcast kali ini bisa mewakili teman-teman untuk bisa melihat itu realistis. Itu realistis yang kita nggak bicara sesuatu yang muluk-muluk ya. Itu baru bicara tentang rencana awal dalam kehidupan. Belum lagi kalau kita bicara ya kebutuhan yang lain. Ya apakah kita nggak makan? Harus makan dong. Terus rumah nggak ada perabotan, harus diisi dong. Terus kemudian apa nggak butuh bahan bakar untuk kendaraan Anda? Butuh dong. Terus kemudian nanti kalau Anda punya anak, bagaimana nih teman-teman nanti untuk biaya anak teman-teman? Terus kemudian kalau kita pengen untuk berbagi dalam kegiatan sosial, dari mana lagi dananya? Nah lalu pertanyaannya, bagaimana dengan impian-impian yang kita punya? Teman-teman pernah mikirin sampai di titik ini nggak? Nah podcast kali ini saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman. Enggak. Saya nggak bermaksud untuk melihatkan bahwasanya dengan penghasilan seperti itu kok kayaknya nggak bersyukur. Enggak, bersyukur itu wajib, bahkan harus. Cuman masalahnya harus realistis. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendorong teman-teman untuk bisa lebih punya terobosan-terobosan dalam hidup. Biar tidak stuck. Biar teman-teman akan terus berkembang gitu loh. Karena kan nggak mungkin hanya sekedar mengharapkan dengan 5 juta itu kalau kita udah tahu hitung-hitungannya. Buat dong terobosan-terobosan apa yang bisa membuat teman-teman terus bisa mengupgrade penghasilan. Apalagi buat teman-teman yang penghasilan di bawah 5 juta. Harus dong berpikir keras dan merencanakan keras biar teman-teman punya kualitas hidup yang juga lumayan baik. Ya, nah teman-teman semua, ya saya nggak tahu ya apakah hari ini teman-teman sudah pernah menghitung sejauh ini seperti yang saya bicarakan tadi. Tapi yang jelas teman-teman semua, kita sudah tahu jawabannya. Kira-kira dengan penghasilan 5 juta itu besar apa kecil, cukup apa enggak? Saya yakin dengan sharing malam hari ini, sharing sekarang, sharing hari ini sudah bisa menjawab itu semua. Oke? Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hal yang bermanfaat di podcast kali ini. Tujuan sharing malam hari ini atau sharing dari podcast ini adalah membantu teman-teman untuk bisa mulai merencanakan kehidupan jauh lebih baik. Ya, segitu dulu sharing di podcast Ingin Ngomong kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman, bisa menambah nilai yang baik buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.